Ya, saya ada satu juga mungkin analisa gitu ya yang mungkin bisa kita tangkap bersama Bang Ngabalin juga Pak Trubus. Saya ingin ke Pak Trubus lah mungkin yang bisa menganalisa dulu, nanti mungkin Bang Ngabalin bisa ikut mengomentari. Jangan-jangan begini kan ada istilahnya fase 1, fase 2, fase 3. Nah, fase 2 itu adalah yang nanti benar-benar konkret ya, dilarang gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat persyaratannya, masyarakat awam udah bisa kok ya kan dengan berbagai macam lapisan masyarakat membacanya. Di fase 1 itu antigen tuh wajib mutlak gitu 1 kali 24 jam. Di fase 2 juga wajib ditambah lagi SIKM. Nah, di 3 juga nanti ada antigen 1 kali 24 jam. Pertanyaannya, jalan nggak di lapangan? Lalu yang kedua, kalau tidak jalan, jangan-jangan juga petugas di lapangan bingung juga mengimplementasikan aturan yang dibuat oleh pemerintah. Jadi pemerintah yang di lapangan bingung, yang membuat karena yang membuat peraturan memberi kebijakan yang membingungkan juga, Pak Trubus. Ya, menurut saya memang ini akan ada kebingungan di lapangan karena apa? Karena perubahan-perubahan daripada aturan itu sendiri. Yang awalnya kan misalnya tes itu kan 3 kali 24 jam, kemudian dirubah menjadi 1 kali 24 jam. Diketatkan kan ibaratnya. Kemudian diketatkan lagi. Nah, disitulah kemudian bagaimana mereka para petugas di lapangan 24 jam suruh mengawasi kan nggak mungkin juga kan gitu. Jadi saya rasa ini akan menjadi peluang bagi mereka-mereka yang ingin istilahnya syahwat untuk mudik itu tinggi gitu. Nah, jadi aturan-aturan yang ada kalau kita lihat memang diterjemahkan oleh publik malah lebih ringan. Kalau yang pertama itu artinya pada saat pengetatan itu kan 1 kali 24 jam. Kemudian kalau dilihat aturan yang pada tanggal 6 sampai tanggal 17 itu justru masih 3 kali 24 jam itu. Jadi artinya kan lebih ringan gitu ya, lebih ringan. Syaratnya itu di samping kemudian juga ada larangan-larangan karena sifatnya surat-surat keterangan itu, kelengkapan surat keterangan kalau mereka dinas atau karena mereka ibu hamil atau karena keluarganya meninggal kan surat-surat itu kan dengan mudah dibikin gitu loh. Dengan mudah dibikin, toh nggak akan kesulitan baik di tingkat kalau mereka di kota maupun mereka yang ada di kampung halaman. Jadi itu saya rasa juga nggak akan efektif juga karena pada prakteknya ya masyarakat tetap saja bisa berpeluang untuk mudik. Asumsi itu sebenarnya sudah diberikan. Kita memahami bahwa niat pemerintah itu, ingat sekali lagi, niat pemerintah itu adalah agar masyarakat berkesadaran. Sebenarnya kesadaran bahwa COVID ini dalam kondisi bahaya. Tapi nyatanya kan nggak sadar-sadar kok masyarakat kita. Pemerintah memberikan perlindungan kepada warga negaranya kan begitu ibaratnya. Iya, niatnya baik. Jadi niat seperti itulah yang kemudian diterjemahkan oleh aturan-aturan yang ada memang sifatnya itu lebih pengetatan. Bahkan sampai ke tingkat yang lebih ketat itu pelarangan. Tetapi dimanai oleh masyarakat seolah-olah itu menjadi hal yang biasa saja dan masyarakat masyarakat menganggapnya gitu. Biasa karena memang belum ada tindakan, belum ada juga pengawasan yang ketat. Saya ke Bang Ngabalin deh kalau kayak gitu. Bang Ngabalin gimana menjawab hal ini? Ya, kalau namanya pengetatan itu artinya ruang gerak itu menjadi target utama. Umpama terkait dengan 1 kali 24 jam. Bagi petugas itu kan tidak ada orang yang bingung di lapangan. Kalau bisa dibayangkan bagaimana kalau petugas itu bingung. Ini diksi-diksi yang harus memang diperbaiki, Pak Trubus. Ya. Semua yang dilakukan oleh pemerintah ini tidak ada lain dan tidak ada bukan kecuali tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Makanya tadi saya bilang pengumuman pertama itu mulai dari 33%, ya ada keinginan mudik bagi masyarakat. Setelah dengan pengumuman kemudian persyaratan-persyaratan itu turunnya 11%. Setelah Bapak Presiden menyampaikan lagi, kemudian Satgas penanganan COVID-19 itu turun lagi sehingga tinggal 7%. Apa yang mau saya bilang dari sini, saya, Pak Trubus, TV One, dan semua pemirsa, sekarang kita punya tanggung jawab yang sama bahwa tugas kita itu adalah bagaimana menyebarkan informasi penting ini kepada masyarakat bahwa kalau Anda pulang, utamanya bagi kakek, nenek, eyang putri, eyang kakung, para lansia-lansia yang ada. Mungkin kita pulang senang-senang di kampung, pegang tangan, salam-salaman. Setelah 5-6 hari balik lagi ke Jakarta. Begitu pulang dia mulai ini ada gejala-gejala ringan, ada gejala-gejala sedang, sampai dengan gejala berat.
kita pergi kemudian dia mulai berkembang. Apa yang mau saya katakan dari pernyataan ini tidak ada lain dan tidak ada bukan bahwa upaya kita semua, opinion leader, para analis, para tokoh, para cerdik pandai, seperti dialog kita hari ini juga ini setidak-tidaknya akan memberikan manfaat terkait dengan penyebaran informasi-informasi penting ini. Oke, baik. Terakhir, Bang Abalin. Jadi nanti pada saat sudah seluruh masyarakat, ribuan orang yang mudik ini kembali, salah satunya ke ibu kota Jakarta, apa sikap yang akan diambil oleh pemerintah untuk meminimalisir penyebaran corona? Iya, karena itu ada diatur terkait dengan H+7. Jadi begitu juga diatur sehingga setiap mereka yang kembali juga dari liburnya, kemudian benar-benar juga harus seyakin-yakinnya, kemudian harus melalui tes PCR, kemudian dengan berbagai tes-tes yang ada. Untuk apa? Tidak ada lain dan tidak ada bukan juga agar dia kembali dari kampung datang ke Jakarta, kemudian tidak membawa virus baru lagi. Baik. Itu yang selalu menjadi kekhawatiran, kenapa regulasi ini harus dilakukan, kenapa regulasi ini harus dibuat, karena upaya-upaya pemerintah, upaya-upaya kita untuk bisa memutus mata rantai dari penyebaran virus COVID-19 ini. Baik, harapannya tentu seperti itu. Kita harapkan yang sudah mudik, oke, yang sudah berada di kampung halaman, nanti harapannya terakhir pada saat sudah kembali ke Jakarta, ke daerah-daerah lain, tidak membawa virus corona kembali. Iya, Maria ya. dan Terima Arif. kasih. Salah satu yang saya mau katakan sedikit lagi, tentu dalam perjalanan pulang, dalam perjalanan kembali ke Jakarta itu dipastikan harus memastikan diri untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Baik. Karena di tengah jalan dia tetap bertemu dengan orang-orang yang harus kita menjaga diri. Dia pakai masker, hand sanitizer, jaga jarak dan lain-lain sebagainya. Luar biasa. Pesan dari Bang Abalin pesan dari alumni. Dari alumni melebihi Satgas Covid. Terima kasih Bang Abalin, Pak Trubus sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Salam sehat. Sehat selalu untuk Anda.